Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda akan sedikit berbagi tentang informasi sistem seleksi masuk PTN 2021. Kali ini Bunda akan menjelaskan tentang tahapan SNMPTN. Yang pertama tuh pengumuman kuota oleh LTMPT berdasarkan akreditasi. Akreditasinya, kalau kita akreditasi A, misalnya jumlah siswa ada 300, akreditasi kita A, maka kita dapat 40% dari jumlah siswa untuk bisa mendaftar. Berarti kalau misalnya siswa kita ada 300, maka ada 120 siswa yang bisa mendaftar SNMPTN. Kemudian registrasi akun bagi siswa. Jadi siswa akan meregistrasi. Sekolah juga sudah registrasi di LTMPT. Kemudian siswa juga registrasi akun LTMPT siswanya melalui portal ltmpt.ac.id. Kemudian pengisian PDSS itu oleh sekolah, baru nanti pendaftaran SNMPTN. Nah, pilihan PTN dan program studinya, pendaftar dapat memilih paling banyak 2 PTN. Jadi hanya 2 PTN saja. Kemudian prodinya bagaimana? Jadi paling banyak memilih 2 PTN. Tahapannya yang pertama 1 PTN, 2 prodi, atau 2 PTN masing-masing 1 prodi. Kemudian akan ada pengunggahan portofolio. Nah, pengunggahan portofolio ini apa? Jadi kalau untuk yang siswa yang mungkin mendapatkan sertifikat, entah itu tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, itu bisa mengunggah filenya. Kemudian wajib kalau untuk program studi bidang seni dan olahraga itu wajib pengunggahan portofolio. Kemudian apalagi seleksi jalur SNMPTN-nya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Jadi kita harus cek juga nih kriteria PTN-nya bagaimana. Apa yang kita cek? Yang pertama passing grade-nya, kemudian akreditasi PTN. Sebenarnya PTN itu, beberapa PTN itu tidak pernah merilis passing grade secara resmi. Jadi passing grade yang terkadang kita dapatkan di internet itu hanya prediksi atau perkiraan. Kemudian patokan passing grade itu didapat dari nilai siswa yang lolos SNMPTN di tahun sebelumnya. Nah, ada cara sederhana sebenarnya menghitung passing grade. Jadi tapi Ananda tentu harus memiliki data atau mencari data, yaitu menghitung passing grade itu dapat dilakukan dengan membandingkan nilai Ananda dengan alumni yang lulus sebelumnya di SNMPTN. Misal Ananda ingin masuk di ekonomi Unri misalnya, kemudian di manajemen Unri misalnya, kemudian mencari informasi dulu alumni sekolah di tahun sebelumnya yang lolos di jurusan tersebut siapa, kemudian bandingkan nilai alumni yang lolos di jurusan tersebut dengan nilai Ananda yang sekarang. Nah, yang dibandingkan itu apa? Nilai dalam bidang IPS-nya. Jadi nilai mapel bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Nah, kemudian hitung rata-rata dari ke-6 mapel tersebut, kemudian bandingkan dengan yang kakak sebelumnya. Kira-kira nih nilai kita lebih tinggi atau lebih rendah dari kakak sebelumnya. Kalau nilai kita lebih tinggi dari kakak yang lulus di jurusan tersebut, nah kemungkinan besar kita bisa lolos SNMPTN. Nah, contohnya ini kita ketik tadi Universitas Riau, kemudian perguruan tingginya nampak di sini, keperawatannya, nah ini akreditasinya A, masih berlaku sampai 2025. Kemudian di sini ada misalnya agrobisnis perikanan. Nah, ini akreditasi B, atau Universitas Riau program studi kimia nih, akreditasi A. Nah, jadi perhatikan akreditasi ini Universitas Riau Teknik Elektro, D3-nya 2020 kemarin akreditasinya B sampai masa berlakunya 2025 dan seterusnya. Oke, itu contoh. Nah, setelah itu pengumuman hasil
SNMPTN. Jadi setelah pengumuman ternyata kita lulus, maka kita bisa daftar ulang sesuai dengan PTN tempat ya calon mahasiswa yang dinyatakan diterima. Terus kalau misalnya tidak lulus pun, nah ada kesempatan untuk SBMPTN. Baik, sekarang bagaimana mendaftar SBMPTN? Pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pendaftaran UTBK. Pendaftarannya seperti biasa melalui laman portal ltmpt.ac.id. Kemudian mengisi biodata. Kecuali bagi yang sudah menjadi peserta SNMPTN tapi tidak lulus. Nah, kemudian pilihannya memilih paling banyak 2 prodi dalam 1 PTN atau masing-masing 1 prodi dalam 2 PTN. Jadi masing-masing 1 prodi. Misalnya nih, kalau 1 PTN 2 prodi, yang pertama misalnya memilih Universitas Riau. Kemudian prodinya apa? Prodinya agrobisnis 1, kimia 1 misalnya. Atau 2 PTN masing-masing 1 prodi. Misalnya 1 Universitas Riau, 1 lagi Universitas Andalas. Nah, setelah kita memilih prodi tadi, maka kita akan mengunggah dokumen ini hanya mengunggah dokumen sesuai persyaratan termasuk portofolio bagi pendaftar yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Kemudian kita akan menunggu hasil kelulusan SBMPTN. Nah, biasanya tuh jadwalnya di gelombang satunya tuh sekitar 12 sampai 18 April. Kalau di laman LTMPT-nya gelombang 1 12 sampai 18 April 2021 untuk UTBK-nya. Kemudian untuk uji UTBK gelombang 2 26 April sampai 2 Mei 2021. Sementara pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu 15 Maret sampai 1 April 2021. Jadi pendaftaran UTBK dan SBM itu bersamaan dari tanggal 15 sampai 1 April. Cuman nanti UTBK dulu, kita laksanakan dulu UTBK, baru nanti SBMPTN-nya. Kenapa? Karena syarat SBMPTN itu harus sudah mengikuti UTBK dan memiliki nilai UTBK. Oke? Tetap semangat anak-anak Bunda, mudah-mudahan Ananda bisa sukses dan menjadi yang terbaik. Assalamualaikum.